qira'atu ahlul Madinah, bacaan ahlul Madinah. Fa illam yakun fa qira'atu Asim. Kalau tidak, ya sudah bacaan Imam Asim. Tapi bacaan yang paling disukai ayahnya Ahmad bin Hanbal adalah Imam Nafi' ya. Wa qala al-Asma'i kuntu ujalisu Nafi' bin Abi Nu'aim wa kana min al-qurra'i al-fuqaha al-ubbad ya. Jadi Asma'i mengatakan beliau pernah berduduk-duduk dengan Imam Nafi' ya. Dia termasuk adalah qurra ya, ahli fikih dan juga ahli ibadah ya. Kemudian yang lain mengatakan wala maqadima Lais bin Sa'id ketika Lais bin Sa'id sampai ke Madinah Munawwarah sanata asra ba'dal mi'ah yaitu 110 gitu ya dari hijrah, beliau mendapatkan Nafi' imaman nas ya sebagai imam di masyarakat di Madinah ya, dan tidak ada seorang pun yang menentangnya bacaannya gitu ya. Tidak ada yang menentang bacaan Imam Nafi' gitu ya, karena misalnya diakuin lah misalnya bacaan beliau ya. Kemudian yang terakhir qala Ibnu Mujahid kana al-imam alladzi qama bil qiraah ba'da tabi'in di Madinah. Jadi imam yang melanjutkan menjadi imam dalam bacaan setelah orang-orang tabi'in di Madinah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah di Madinah, yaitu Imam Nafi'. Madinati Rasulullah adalah Imam Nafi'. Jadi beliau yang melanjutkan bacaan-bacaan Imam Tabi'in. Beliau menjadi imam setelah Imam Tabi'in ya. Jadi bacaan beliau adalah insya Allah bacaan yang lebih dekat yang dibaca oleh para sahabat, yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bukan artinya bacaan yang lain juga tidak diakui gitu ya. Semuanya adalah sumbernya dari Rasulullah. Cuman yang dibaca orang-orang Madinah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan tinggal lama di Madinah 13 tahun ya. Itu yaitu bacaan tabi'in ya yang dilanjutkan oleh Imam Nafi' ya. Kemudian kita melihat kenapa bacaan Imam Asim ini kok lebih populer, lebih terkenal daripada bacaan Imam Nafi' ya. Yang pertama adalah bahwa Imam Nafi' ini tinggalnya kan di Kufah ya. Kebetulan pada waktu itu khilafah atau pemerintahan di Kufah gitu. Sehingga banyak orang yang berdatangan ke Kufah gitu ya, karena di situ memang sumber ilmu juga di situ gitu ya. Sehingga orang banyak yang datang menimba ilmu di situ, kemudian ketika mereka pulang akan menyebarkan apa yang mereka dapatkan. Dan yang tersebar di daerah Kufah adalah bacaan Imam Asim ya. Kemudian Hafiz ini wa kana Hafiz mutafarrighun lil iqra' an ghairihi minal qurra. Dan kebetulan Hafiz ini orang yang semangat dalam berdakwah, banyak waktu kosongnya, benar-benar fokus gitu ya. Fokus untuk menyebarkan bacaannya ya, mengajarkan Al-Qur'an dibandingkan dengan para qori-qori yang lainnya ya. Sehingga mudah tersebar ya. Dan juga Syekh Ahmad At-Tamadi mengatakan ya Imam Hafiz ini termasuk imam yang terakhir ya di generasi terakhir, dan beliau ini termasuk orang yang terkenal gitu ya. Sehingga bacaannya mudah ditangkap ya, selain bacaannya mudah begitu ya. Beliau juga di akhir-akhir di zamannya orang yang terkenal gitu. Tapi semuanya itu adalah zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki ya. Kalau mau dibanding-bandingkan ya sebenarnya bacaan yang dibaca sahabat dan Rasulullah ya bacaan sesuai dengan bahasa Quraisy begitu ya. Tetapi ternyata yang terkenal malah bacaan Hafiz dari Imam Asim ya. Kemudian ketika khilafah pindah ke Baghdad ya, Hafiz juga pindah ke sana. Ya. Sehingga di Baghdad pun tersebar dengan bacaan Hafiz dari Imam Asim. Dan Baghdad ini Irak gitu ya, dekat dengan bisa dikatakan berdampingan dengan Mekah. Sedangkan Mekah adalah di situ tempat pertemuan para ulama, tempat para penimbu orang menimba ilmu ya. Maka dari situlah mulai tersebar bacaan Imam Asim sampai sekarang begitu ya. Sampai sekarang itu di antara penyebab gitu ya, kenapa bacaan Imam Hafiz ini bisa lebih populer daripada bacaan Imam Moros. Itu sejarah
sejarah singkat. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ya tentang perbedaan-perbedaan atau usul-usul atau misalnya kaidah-kaidah bacaan Warosh dengan bacaan Warsh dengan bacaan Hafiz dari Imam Asim. Yang pertama adalah ketika menyambung di antara dua surat. Ini ada perbedaan sedikitnya. Menyambung di antara dua surat. Misalnya menyambung surat Al-Ikhlas dengan surat An-Nas, gitu ya, disambung. Nah ini kalau Hafiz dari Imam Asim harus pakai Bismillah kan ya, harus pakai Bismillah dengan 3 cara bacaan ya. Pakai Bismillah, kemudian boleh dengan waslul jami, disambung semua di akhir surat Bismillah dan di awal surat satu napas, gitu ya. Disebut dengan waslul jami. Misalnya di akhir surat Al-Ikhlas tadi ya. Walam yakul lahu kufuwan walam yakul lahu kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Waslul jami'. Ini bacaan Hafiz ya. Boleh seperti itu. Atau lawannya qat'ul jami'. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Napas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qat'ul jami', diputus semua gitu ya. Atau qat'ul awal surat yang pertama, wa wasul basmalah bi awal surah as-saniyah ya. Atau bernapas atau berhenti di surat yang pertama kemudian bismillah disambung dengan surat baru ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, bernapas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini boleh dengan 3 cara. Ini adalah bacaan Hafiz dari Imam Asim ya. Kemudian kalau bacaan bacaan Warsh dari Imam Nafi' ya. Ini yang pertama boleh seperti tadi persis gitu ya, dengan bacaan Hafiz dari Imam Asim dengan 3 cara tadi. Dengan disambung semua waslul jami, kemudian qat'ul jami, diputus semua, bernapas gitu ya. Kemudian boleh mengakhiri di surat pertama, kemudian bismillah disambung dengan surat yang baru ya. Kemudian cara kedua yaitu menyambung di antara dua surat tidak dengan bismillah, nggak pakai bismillah, dan disertai dengan saktah ya, disertai dengan saktah. Jadi kalau Warosh menyambung di antara dua surat tanpa saktah ya. Jadi kalau yang pertama disertai dengan saktah, kalau disertai dengan saktah berarti hukumnya seperti wakaf gitu ya. Berarti di akhir suratnya diwakafkan, dibaca sukun gitu ya. Contohnya misalnya seperti menyambung surat Al-Ikhlas dengan An-Nas. Walam yakul lahu kuf'an ahad ya. Kuf'an, beliau membaca kufu'a ya. Kufu'an ahad. Walam yakul lahu kufu'an ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Jadi berhenti ya. Kufu'an ahad. Qul a'udzu birabbin nas, gitu ya, tanpa bismillah. Jadi kalau sakta, sekali lagi, kalau sakta berarti di akhir suratnya harus dibaca sukun ya. Nah kemudian kalau bacaan yang ketiga adalah menyambung di antara dua surat tanpa bismillah, tanpa sakta. Nah kalau tanpa sakta ini harus langsung disambung. Di akhir kata, di akhir surat harus dibaca. Gitu ya. Walam yakul lahu kufuwan ahadun qul gitu ya. Walam yakul lahu kufuwan ahadun qul a'udzu birabbin nas. Gitu ya. Kufuwan ahadun qul a'udzu birabbin nas. Ahadunnya dibaca karena tanpa saktah. Tapi kalau pakai saktah ahadi. Qul a'udzu birabbin nas, begitu ya. Nah, itu 3 cara riwayat Warosh dari Imam Nafi' ya. Cara pertama persis dengan bacaan Hafiz, cara kedua menyambung di antara dua surat tanpa bismillah. Tanpa bismillah dengan 2 cara. Boleh pakai saktah atau tidak pakai saktah. Nah, itu cara Warosh menyambung di antara dua surat.
Berikutnya di surat Al-Fatihah. Nah, di surat Al-Fatihah ini perbedaannya cuma pada lafaz maliki, ya. Pada lafaz maliki. Jadi riwayat Warsh dari Imam Nafi' tidak membaca panjang, ya. Jadi maliki yaumiddin, selebihnya sama, ya. Dari ayat 1 sampai ayat terakhir selebihnya sama dengan bacaan Hafiz dari Imam Asim. Perbedaan cuma di maliki, dibaca pendek, ya. Jadi kalau Hafiz dari Imam Asim baca panjang, tapi kalau Warsh dari Imam Nafi' baca pendek. Dan mayoritas gitu ya, mayoritas imam qiraah ya, dari 7 itu semuanya baca pendek. Yang baca panjang itu yang dari Kufah saja, ya. Selebihnya membaca pendek, yaitu sesuai dengan nazam di Syatibiyah, wa maliki yaumiddin rawi nasirun. Di bawahnya itu ada itu, wa maliki yaumiddin rawi nasirun. Wa malik, yang membaca maliki baca panjang, malik yaumiddin rawihi nasirun, yaitu rumusnya ro itu Imam Kisai, nasirun rumusnya Imam Asim. Jadi dua saja yang membaca pendek gitu ya, yang membaca panjang, afwan. Yang membaca panjang cuma 2 imam saja, yaitu dari 7 imam ya. Dari 7 imam yang membaca panjang cuma Imam Asim dan Imam Kisai. Selebihnya 5 imam, artinya jumhur gitu ya. Kebanyakan justru malah baca pendek. Maliki yaumiddin ya. Yang paling banyak membaca pendek, ya, justru yang paling banyak itu membaca pendek. Maliki yaumiddin. Yang membaca panjang cuma 2 imam saja. Maliki yaumiddin, yaitu Imam Asim dan Imam Kisai. Nah, berikutnya ya, kaidah yang ketiga, bahwa riwayat Warsh dari Imam Nafi' ini membaca dengan silah. Silah itu menyambung ya, dibaca panjang. Dibaca panjang. Setiap ada mim jama', syaratnya harus bertemu dengan hamzah qata', ya. Harus bertemu dengan hamzah qata'. Hamzah qata' itu kalau di mushaf yang cetakan Timur Tengah, di atasnya ada kepala ain tadi. Kan ada hamzah qata', ada hamzah wasol ya. Jadi apa itu singkatan itu, kepala ain artinya qata'. Kalau yang hamzah wasol di atasnya ada shad kecil, itu hamzah wasol, singkatan wasol, shad wasol gitu ya. Nah itu. Jadi kalau ada mim jamak, ya, mim jamak seperti hum, antum, kum, itu di akhir-akhir kata biasanya hum, antum, kum. Setelahnya ada hamzah qata', maka disilah, disambung, dibaca panjang, ya. Karena dia bertemu hamzah, ya, kaidahnya apabila ada huruf mat bertemu dengan hamzah qata', ya, dibaca panjang 6 harokat gitu ya. Jadi disamakan dengan mad jaiz munfasil ya, disamakan dengan mad jaiz munfasil. Dan apa namanya? Mad jaiz munfasil riwayat Warsh dari Imam Nafi' dibaca 6 harakat. Contohnya seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Alaihim a'anzartahum. Jadi kalau Hafiz dari Imam Asim bacanya alaihim a'anzartahum, ya. Tapi kalau Warsh bacanya dibaca panjang, disilah mim jamaknya. Alaihimu anzartahum. Anzartahum akan kita bahas tadi ya. Akan kita bahas nanti. Insya Allah di pertemuan kedua itu ya. Karena kaidahnya agak banyak. Jadi bacaan seperti itu. Alaihimu anzartahum. Atau bacaan tasil. Alaihimu anzartahum. Nah, itu bisa insya Allah ya. Pokoknya ada mim jam aja yang akhirnya hum, akhirnya tum ya, hum tum biasanya, akhirnya kum, kemudian setelahnya ada huruf hamzah qata', maka dibaca silah. Nah, di Al-Qur'an yang di-share di grup itu khusus mushaf Warsh itu nanti ada tandanya gitu ya. Ada warna lah ya untuk membedakan. Ada kalau nggak salah ditambah wawu kecil gitu ya. Di wawu kecil di atasnya ada benderanya. Itu tandanya kalau ada seperti itu dibaca 6 harokat dibaca silah ya. Yang biasanya kita baca hum atau kum atau him ya. Tapi Warsh dibaca humu ya, himu, kumu, antumu ya. Syaratnya harus bertemu dengan hamzah qata' ya. Berbeda dengan
Imam Qalun ya, Qalun dan Ibnu Katsir dan Abu Ja'far nggak mensyaratkan harus bertemu hamzah qata ya. Setiap ada mim jamak ya, riwayat Qalun, Ibnu Katsir dan Abu Ja'far dibaca silah ya. Lakumu dinukumu waliyadin ya, walidin gitu. Nah, kemudian ya, bacaan an-naql ya. Nah, bacaan naql ini nanti akan kita dapati banyak sekali dalam bacaan di dalam Al-Qur'an ya. Hampir-hampir mungkin setiap ayat atau setiap halaman pasti kita mendapatkan bacaan an-naql ya. Naql itu adalah naqlul harakatil hamzah ila sakin qablaha ya. Jadi yang dimaksud dengan naql adalah memindah harokat yang ada di hamzah ya kepada huruf sukun sebelumnya. Memindah harokat yang ada di hamzah, harokatnya apa saja ya, dhamma, kasrah atau fathah, dipindah ke huruf sukun sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan an-naql, memindah harokat hamzah kepada huruf sukun sebelumnya ya. Silakan dicatat atau langsung dipoto ya, di screenshot lebih bagus lagi ya. Atau nanti bisa kalau belum paham, ada ketinggalan catatannya, bisa mengulang di YouTube di channel Al-Haq ya. Syaratnya yang pertama adalah huruf sebelum hamzah harus sukun. Nah, syarat pertama, huruf sebelum hamzah harus sukun. Nah, di sini likulli ummatin ini nggak boleh dinakal karena ini ada hamzah qata memang berharokat, tapi sebelumnya berharokat juga nggak boleh dinakal. Syaratnya sebelumnya harus dalam keadaan sukun, ya, baru boleh dinakal. Syarat kedua terdapat dalam dua kata, gitu ya, dalam dua kata. Kalau seperti Al-Quran, mas'ulah nggak boleh. Ini satu kata, gitu ya. Memang ada hamzah qata'nya Al-Qur'an, hamzah qata' kan berharokat. Sebelumnya sukun di ro, gitu ya. Tapi nggak boleh dinakal. Kecuali bacaan Ibnu Katsir Al-Quran, gitu ya. Al-Quran, Ibnu Katsir bacaan Al-Quran. Kemudian mas'ula ya. Mas'ula juga nggak boleh karena dalam satu kata. Ada hamzah qata' sebelumnya sukun, tapi karena dalam satu kata tidak boleh dinakal. Syarat ketiga adalah huruf yang sukun harus sukun sahih, bukan sukunnya sukun mad. Ya, contohnya sukun mad fi adzanihim. Fi mad. Itu kan ada ya sukun. Kemudian setelahnya ada hamzah. Ya, ada hamzah qata' berharokat. Harokatnya nggak boleh dipindah, nggak boleh dinakal kepada sebelumnya karena huruf sebelumnya yang sukun adalah huruf mad. Sama juga qulu amanna. Tidak boleh dinakal, harokatnya nggak boleh dipindah. Syarat terakhir adalah huruf yang sukun bukan mim jamak, ya, bukan mim jamak. Mim jamak tadi ya, antum, hum, nah itu mim jamak. Kalau dibacakan dalam keadaan sukun gitu ya. Kalau mim jamak tidak memenuhi syarat, nggak boleh dinakal juga, ya, karena nantinya bukan bacaan nakal gitu ya. Bukan bacaan nakal, jadinya bacaan apa tadi? Apabila ada mim jamak bertemu dengan hamzah qata' dibaca silah. Ya, bukan dibaca nakal tapi dibaca silah gitu ya. Contohnya itu ya. Di sini layarnya ketutup. Bentar. Alaihimu a'anzartahum ya. Alaihimu a'anzartahum ya. Nah, itu contohnya. Jadi di sini bukan nakal ya, tapi dibaca silah karena kaidah yang tadi yang sebelumnya apabila ada mim jamak bertemu dengan hamzah maka dibaca silah. Nah, itu tentang an-naql ya. Nah, berikutnya masih dengan an-naql ya. Masih dengan an-naql yaitu di naql ini terdapat pada lam ta'rif ya, terdapat pada lam ta'rif seperti al-akhirah dibaca nakal. Kita lihat ada hamzah qata' di a ya. Ada hamzah qata' berharokat, harokatnya fathah ya. Sebelumnya huruf sukun. Sukun di mana? Sukun di lam, di lam ya. Maka harokat yang ada di hamzah dipindah ke huruf lam. Tadinya al-akhirah jadi al-akhirah.
Bukan Allah ya, bukan dibaca Allah tapi ala. Ala ya. Bukan Allah tapi ala. Karena lamnya kan sudah tadinya sukun dirubah menjadi ditempati kedudukannya fathah gitu ya. Tadinya al jadi ala. Alakhirah. Alakhirah gitu ya. Alakhirah. Roknya dibaca tipis nanti akan dibahas gitu ya. Jadi terdapat pada lam ta'rif. Contoh lain al-iman jadi aliman ya. Al-iman jadi aliman ya. Yang kemudian terdapat juga di sukun sahih mafsul ya. Di sukun yang terpisah gitu ya. Seperti man aman ya. Man aman jadi ada hamzah berharokat fathah, sebelumnya ada huruf sukun ya, huruf sukun yaitu di nun, terpisah kan dalam dua kata. Ya ini juga dua kata al dan akhirah gitu ya. Al dan akhirah. Karena tadi syaratnya nggak boleh dalam satu kata. Nah ini dalam dua kata, maka harokat yang di amana di a dipindah ke nun. Tadinya man amana jadi mana ya. Jadi mana bacanya. Kemudian qad aflaha jadi qad aflaha. Qad aflaha, qad aflaha. Jadi harokat yang ada di hamzah dipindah ke dal ya. Yang tadinya qalqalahnya nggak berlaku ya. Qalqalah berlaku pada huruf yang sukun saja. Ya, huruf qalqalah yang sukun. Kalau hurufnya sudah berubah karena disebabkan nakal, maka qalqalahnya nggak berlaku. Qad aflaha jadi qad aflaha jadi qad aflaha. Kemudian juga terdapat pada tanwin ya. Karena tanwin itu adalah sama dengan nun sukun. Tanwin sama dengan nun sukun. Jadi dibayangkan saja azaban berarti di akhirnya adalah nun sukun. Setelahnya ada hamzah alima gitu ya. Maka bacanya azabana. Azabana lima. Ya, diperjelas azabana lima ya. Nah, seperti itu bacanya. Azabana lima. Azabana lima ya. Jadi setiap ada tanwin apa saja? Dhamma tanwin, fathah tanwin, kasrah tanwin, setelahnya ada hamzah qata ya, maka dibaca naql. Jadi dibayangkan gitu ya. Jadi tanwinnya itu adalah nun ya. Tanwinnya sama dengan nun sukun ya. Jadi harokat yang di yang di a dipindah ke sebelumnya. Azabana lima. Azabana lima ya. Kemudian berikutnya adalah di huruf lin. Nah, huruf lin juga dinakal juga ya. Beda dengan huruf mat. Kalau hurufnya mat nggak dinakal. Tapi kalau hurufnya lin dinakal. Huruf lin cuma dua. Wawu ya sebelumnya fathah ya. Ada wawu ya sebelumnya fathah. Contohnya kholau ila ya. Bacaan sebenarnya kalau hafaz dari Imam Asim kholau ila ya, kholau ila. Tapi kalau bacaan Warsh dari Imam Nafi' dinakal kholawila ya, kholawila dinakal ya. Karena ada hamzah qata berharokat sebelumnya ada huruf sukun ya. Kemudian berikut di sini ada ayat itu ya. Di sini ada ayat Warsh bacanya seperti ini. Saya bacakan dengan bacaan Warsh. Walau anna katabna 'alaihim an qatulu anfusakum aw ukhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Terasa perbedaannya ya. Terasa beda banget dengan hafaz. Kalau hafaz kan kita bacanya walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum ya. Di sini ada perbedaan. Nah, di sini naql ini ya. Walau anna ada hamzah sebelumnya sukun di naql. Walau anna katabna 'alaihim. Nah, ini sudah dipelajari. Ada mim jama bertemu dengan hamzah qata alaihimu. Nah, di sini ya menjadi pertanyaan aniqtulu apakah dibaca naql atau tidak begitu? Dibaca naql atau tidak?
di sini nggak disebut baca nakal ya. Di sini adalah disebut dengan bacaan ini kembali kepada ilmu nahwu ya. Ini disebabkan karena ada iltiqa'us sakinain ya. Iltiqa'us sakinain atau pertemuan dua sukun. Iltiqa'us sakinain atau pertemuan dua sukun ya. Jadi aslinya seperti ini. Nah ya. Tadinya kalimatnya seperti ini. An ya. Ini kalau hamzah wasol itu kan, hamzah wasol itu ketika di awal dibaca seperti alhamdulillah ya. Alhamdulillah dibaca, tapi ketika disambung hamzah wasol tidak dibaca. Jadi kalau kita sambung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, a-nya nggak dipanjang, nggak dibaca gitu ya. Nah itu hamzah wasol kaidahnya seperti itu. Jadi hamzah wasol kalau disambung dengan sebelumnya anggap saja nggak ada gitu ya. Anggap saja nggak ada. Nah ketika hamzah wasol nggak dibaca, maka terjadilah pertemuan dua sukun, yaitu sukun di nun, sukun di qaf. Kalau dua-duanya sukun, bacanya gimana? Kan nggak bisa dibaca gitu ya. Karena ada pertemuan dua sukun, maka di antara solusinya, sukun yang pertama dibaca kasroh. Sukun yang pertama ya. Sukun yang pertama di nun dibaca kasroh, itu kalau bacaan hafaz ya, dibaca kasroh untuk menghindari pertemuan dua sukun tadi, biar bisa dibaca gitu ya. Kalau nggak diganti kasroh, nggak bisa dibaca kan? Gimana bacanya? Entuluh gitu ya, nggak bisa dibaca. Maka biar bisa dibaca, nunnya yang sukun diganti dengan kasroh. Tadinya sukun diganti dengan kasroh ya. Tapi kalau bacaan waros tidak diganti kasroh, tapi diganti dhammah. Karena uqtulu ini ketika menjadi di awal bacaan, bacanya dhammah, uqtulu gitu ya. Jadi harokat nun sukunnya atau huruf bukan. Jadi huruf sukun yang pertamanya itu ya mengikuti. Tolong di mute anunya yang ada suaranya. Semua. Itu Kak. Di mute dulu yang bersuara. Nanti dikira aku tanya. Panitia. Sudah? Baik. Jadi nun sukun yang pertama itu ya, harokatnya mengikuti kepada harokat yang nantinya di hamzahnya dibaca apa nih? Hamzah wasolnya. Kalau hamzah wasolnya doma, berarti nunnya baca doma. Kalau hamzah wasolnya dibaca kasroh ketika di awal ya jadi dibaca kasroh. Tapi kalau hafaz dari Imam Asim selalu dibaca kasroh gitu ya. Ketika ada pertemuan dua sukun yang contohnya seperti ini selalu dibaca kasroh. Anik tulu anfusakum awi khruju min diyarikum ya, ayat di atas ya. Tapi kalau waros anu qutulu anfusakum aw khruju min diyarikum, nanti akan dibahas sendiri pembahasannya. Nah, ini sama dengan pada lafal bi sadismu ya. Jadi bi sadismu ini juga bukan termasuk bacaan nakalnya Imam Warosh ya. Walaupun ada sebagian mengatakan nakal ya, tapi bukan nakal hakiki misalnya, bukan nakal sebenarnya ya. Karena di sini hamzahnya bukan hamzah qata', tapi di sini ismu, di sini hamzahnya hamzah wasol. Jadi aslinya ismu ya. Ismu. Nah, tadinya ada hamzah wasol nih kan. Jadi kaidahnya hamzah wasol itu ketika disambung dengan kata atau huruf sebelumnya, hamzah wasolnya dianggap nggak ada. Hamzah wasolnya nggak berfungsi, nggak dibaca gitu ya. Nah, ketika ini sama dengan bismillah ya. Ya, jadi ketika disambung dengan al, hamzah wasolnya nggak berfungsi ya. Maka tersisalah sinnya sukun gitu ya, lamnya sukun. Nah, ini sama pertemuan dua sukun gitu ya. Karena ada pertemuan dua sukun, maka lamnya diganti dengan kasrah. Tadinya sukun gitu ya, lamnya diganti kasrah biar bisa dibaca. Jadi bisadismu ya. Ini sama dengan kata bismillah ya. Bismillah. Bismillah itu dua kata itu. Ba sendiri, ismun ya, kemudian disambung dengan ba ya. Karena disambung dengan ba, tadinya ismun, disambung dengan ba, hamzah wasolnya nggak dibaca. Jadi bismi ya. Jadi bismillah tadinya ada hamzah wasol, hamzah wasolnya dibuang gitu ya. Hamzah wasolnya dibuang yang ngikuti kaidah tulisan Utsmani gitu ya. Hamzah wasolnya dibuang. Jadi bismi. Tadinya ismun, karena disambung dengan ba,
Jadi hamzah wasalnya dibuang, tidak dibaca. Jadi bismi. Nah ini sama dengan kasusnya ismun, bisalismu ya. Tadinya ismu, karena disambung dengan al, hamzah wasalnya tidak berfungsi. Ketika hamzah wasalnya tidak berfungsi, maka terjadilah pertemuan dua sukun, yaitu sukun di lam, sukun di sin. Ya, ini hamzah wasalnya anggap aja nggak ada gitu ya. Hamzah wasalnya anggap nggak ada, nggak berfungsi gitu ya. Kemudian ada pertemuan dua sukun ya. Maka kaidahnya, solusinya di antara pertemuan dua sukun, maka sukun yang pertama diganti dengan kasroh. Ya, mulanya bacanya bi salismul. Bi sali ya, jangan sampai bi sal. Karena sebagian ada membaca bi sal, bukan bi sal ismu ya, tapi bi sali. Bi sali ya. Bi salismu. Nah itu. Jadi di bi salismu ya, kalau saya lebih mantapnya adalah bukan bacaan nakal. Walaupun sebagian ada yang mengatakan bacaan nakal ya. Karena di antara syarat bacaan nakal, hamzahnya harus hamzah qata'. Kemudian berikutnya adalah berikutnya tentang mat ya. Tentang mat. Nah ini penting ya. Jadi kenapa penting? Karena pasti akan kita dapat banyakin mat ya. Ada apa namanya, setiap bacaan, setiap halaman itu ya, atau setiap ayat mungkin kita dapati mat. Kalau tidak mat silah, kalau tidak mat silah kubro, mat jaisun fasil atau mat wajib mutasil gitu ya. Mesti dalam satu halaman itu biasanya ada begitu ya. Jadi bacaan panjangnya berbeda gitu ya. Kalau bacaan Hafiz dari Imam Asim ya, bacaan mat silah kubro ya, mat silah kubro kayak ila ta'amihi anna itu ya, contohnya situ ta'amihi anna, dibaca 4 atau 5 harokat kan, riwayat Hafiz dari Imam Asim. Mad jaiz munfasil juga ya, mad jaiz munfasil riwayat Hafiz dari Imam Asim dibaca 4 atau 5 harokat ya. Ada yang membolehkan 2 harokat bacaan Imam Asim ya, mengikuti jalur kitab An-Nashr gitu ya, Asyarah Kubro boleh 2 harokat gitu ya. Tapi kalau mengikuti Syatibiyah itu hanya boleh 4 atau 5 harokat. Begitu juga mat wajib mutasilnya. Mat wajib mutasil riwayat Hafiz dari Imam Asim dibaca 4 atau 5 harokat. Akan tetapi riwayat Warosh dari Imam Nafi' gitu ya, dibaca 6 harokat semuanya. Dibaca 6 harokat, disamakan dengan mat lazim. Jadi kalau baca riwayat Warosh dari Imam Nafi' butuh napas panjang ya. Butuh napas panjang gitu ya. Apalagi kalau matnya dalam dalam satu ayat ya, banyak matnya gitu ya. Ini akan butuh panjang lagi ya, akan butuh panjang lagi. Butuh napas yang sangat panjang ya. Nah, jadi diingat-ingat ya. Ini karena akan sering kita temui ya, 3 mat ini dalam bacaan ya. Harus dibaca 6 harokat. Waja'akumun nadhir wa fi anfusikum ila ta'amihi anna. Nah, itu ya. Waktunya sudah dibatasi panitia ini. Dikit lagi ya, dikit lagi insya Allah kita selesaikan dulu mat badal insya Allah. Kita selesaikan mat badal. Berikutnya di mat badal ya, kita selesaikan di mat badal ini, nanti setelah itu mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada insya Allah. Kalau tidak cukup nanti tolong panitia pertanyaan dikumpulkan, nanti mungkin dijawab di grup ya insya Allah, pakai video atau pakai apa nanti. Siap, Ustaz. Dijawab ya. Saya selesaikan dulu di mat badal ya. Nah di mat badal juga berbeda ya. Jadi bacaan yang paling beda adalah bacaan Warosh nih. Bacaan Warosh Imam Nafi' mat badalnya paling beda. Semuanya sama kecuali Imam Warosh ya. Semuanya baca 2 harokat mat badal itu. Tapi bacaan Warosh dari Imam Nafi' ini boleh seperti mat aridi sukun gitu ya. Boleh 2, 4 atau 6 harokat. Ya. Baik hamzahnya itu di awal kata atau di tengah kata atau di akhir kata hamzahnya ya. Karena mat badal itu adalah setiap huruf hamzah dibaca panjang itu adalah mat badal ya.
Setiap huruf hamzah dibaca panjang itu mad badal. Baik hamzahnya di awal atau di tengah atau di akhir. Ini kebetulan contohnya yang di awal semua nih. Imana ya. Jadi di sini bacaan Warsh Imam Nafi' boleh 2, 4, 6 harokat. Boleh 6 harokat. Imana. Atau 2 harokat. Atau 2 harokat. Imana. Atau 4 harokat. Imana. Nah itu ya. Jadi ada 3 pilihan gitu ya. Utu amanu juga seperti itu. Syaratnya ya, syaratnya ada beberapa yang tidak boleh dibaca kecuali 2 harokat saja. Ini adalah tempat-tempat yang tidak boleh dibaca mad badalnya kecuali 2 harokat saja. Yaitu setiap ada lafal Israil, yu'akhidu, dibaca 2 harokat saja. Israil, i-nya ya, i 2 harokat. Nggak boleh ada pilihan 4 dan 6 harokat, nggak ada. Kalau roknya jelas, roknya adalah mat wajib ya. Mat wajibnya harus 6 harokat. Israil. Nggak boleh nggak boleh dipanjangkan. Bolehnya hanya 2 harokat saja. Kemudian yu'akhidu ya. Yu'akhidu ya. Kenapa di yu'akhidu mat badan tapi nggak boleh dipanjangkan 2, 4, 6? Karena nanti ada hukum lain ini. Bacanya bukan yu'akhidu tapi yu'akhidu. Nanti ada pembahasan sendiri ya. Pokoknya ada setiap lafal yu'akhidu tidak dibaca kecuali 2 harokat saja gitu ya. Kemudian juga di yang kedua di lafal syai'an, wa ma'an, insya'an ketika waqaf ya. Ketika waqaf dibaca 2 harokat saja. Ya. Karena hitungannya bukan mat badal. Ya, dihitungnya di sini mat iwad ya, syai'a. Karena kalau mat badal itu kan mat yang sudah diproses lah ya, misalnya kayak utu, itu kan sudah proses panjang utu. Tapi di sini di syai'a ini kan bisanya jadi mat karena diproses dulu kan. Syai'an gitu ya. Tadinya tanwin terus diganti dengan huruf mat syai'an. Jadi ini bukan masuk mat badal tapi masuknya mat iwad gitu ya. Karena di akhirnya fathah tanwin dan adanya ketika waqaf gitu ya. Lain dengan mat badal gitu ya. Kebanyakan mat badal itu tidak hanya pada saat waqaf saja gitu ya. Kebanyakan ya di tengah-tengah gitu ya. Kayak yu'a, mas'ula atau yang lainnya gitu ya. Utu, amanu ya. Jadi didapatkan pada saat wasol dan waqaf gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Tapi ketika di sini syai'a ini kan jadinya mat ketika waqaf saja. Maka ini tidak dianggap sebagai mat badal tapi hanya dianggap sebagai mat iwad. Karena dianggap mat iwad maka tidak boleh dibaca kecuali 2 harokat saja. Nggak boleh 4 atau 6 harokat. Kemudian juga tidak termasuk mat badal yang boleh dibaca 2, 4, 6 harokat, yaitu lafal mas'ula dan Al-Quran. Yaitu sebelum hamzanya ada sukun soheh. Ya. Sukun soheh itu bukan sukun mat ya, bukan sukunnya huruf mat. Kalau huruf mat sukunnya bukan sukun soheh, istilahnya begitu. Maka di sini tidak boleh dibaca panjang kecuali 2 harokat saja. Mas'ula Al-Quran, gitu ya. Mas'ula, nggak boleh mas'ula, jadi nggak boleh. Karena sebelum hamzah ya, sebelum hamzahnya ada sukun soheh. Mas'ula Al-Quran ya. Sebelum hamzahnya ada sukun soheh ya. Kemudian juga tidak sebelumnya huruf mat atau huruf lin ya. Nah, kalau sebelumnya huruf mat atau huruf lin ini diperbolehkan ya. Yang nggak boleh itu sukunnya ada sukun soheh. Kalau sukunnya huruf mat boleh. Waja'u abahum. Nah, itu boleh ya. Boleh dibaca 2, 4, 6 harokat. Sau'a ya. Sau'atihima ya. Sau'atihima. Ini berkumpul matlin dengan mat sau'nya matlin ya. Matlin itu boleh dibaca 4, 6 harokat. Nanti dibahas sendiri. Kemudian a-nya mat badal. Mat badalnya 2, 4, 6 harokat. Ini boleh ya. Boleh ada pilihan 2, 4, 6 harokat ketika sukunnya pada huruf lin ya. Kemudian yang tidak boleh kecuali dibaca 2 harokat
ketika mad badal ini terdapat pada hamzah wasol atau terdapat pada mad badalnya ketika menjadi permulaan saja ya. Jadi seperti di lafal ituni ya. Dia menjadi mad badal ketika menjadi permulaan. Ketika disambung nggak jadi mad badal. Fis samawati tuni ya. Kalau bacaan hafaz ya. Tapi kalau waros tetap fis samawati tuni, fis samawati tuni ya. Nah, yang seperti ini atau contoh lainnya ketika di awal dibaca 2 harokat, ketika disambung tidak dibaca 2 harokat lewat hafaz dari Imam Asim, maka atau misalnya mad badal yang diawali dengan hamzah wasol, itu gampangnya. Mad badal yang diawali dengan hamzah wasol tidak dibaca panjang kecuali 2 harokat saja. Nggak boleh 4 atau 6 harokat. Kemudian mad badal ini terdapat pada hamzah yang terucap, ya seperti i gitu ya. U ini kan hamzahnya terucap. Amanu, utu, imanan. Dan juga terdapat pada hamzah yang tidak terucap karena perubahan, ya, karena disebabkan atau ada perubahan. Yang pertama adalah disebabkan karena nakal, ya, disebabkan karena nakal, seperti al-akhirah. Al-akhirah kan tadi nakal kan, karena ada hamzah berharokat sebelumnya sukun. Nah ini mad badalnya tetap berlaku. Al-akhirah, ya, al-akhirah, ya gitu ya, disebabkan karena nakal. Kemudian disebabkan karena tashil, ya, karena tashil. Al-ana, ya, al-ana, ya. Ini tetap dibaca mad badal gitu ya. Alana, alana, ya, atau alana, ya. Hamzahnya dipindah ke lam kan. Tadinya al-ana jadi alana. Alana. Nanti ada pembahasan sendiri, ini banyak wajahnya, banyak bacaan di sini. Yang penting karena perubahan tashil, mad badalnya tetap dibaca dibaca boleh mad gitu ya. Hal ana ya. Al ana ya. Berikutnya minas samai, karena ibdal ya, karena ibdal. Jadi apabila ada 2 hamzah, ini pembahasan sendiri, ada 2 hamzah dalam 2 kata bertemu gitu ya. Yang pertama harokatnya kasroh, yang kedua harokatnya fathah, maka hamzah yang kedua diganti dengan ya. Minas samai ya. Iya-nya boleh dibaca 2, 4, 6 harokat. Minas samai ya, atau 4 harokat. Minas samai ya, 4, 2 atau 6 harokat gitu ya. Kemudian sedikit lagi ya, ini insya Allah terakhir, ini hukum mad badal. Nah mad badal ya, walaupun misalnya disambung gitu ya, disambung dengan kalau hafaz dari Imam Asim kan dibaca hamzahnya dibaca gitu ya, al-maliku tuni ya, al-maliku tuni. Tapi kalau hafaz hamzahnya nggak dibaca, bacanya al-maliku tuni, al-maliku tuni. Jadi hamzahnya diganti dengan wawu karena sebelumnya domah, al-maliku tuni ya, al-maliku tuni. Tapi kalau menjadi permulaan bacanya ituni. Tapi kalau disambung al-maliku tuni, 2 harokat ya. Kalau menjadi permulaan jadi ituni. Contoh lain anikti ya. Anikti hafaz bacanya anikti, hamzah sukun. Tapi kalau waros aniti, 2 harokat ya. Hamzahnya diganti dengan iya. Kalau menjadi permulaan iti ya, iti ya. Iti. Kemudian alladzi tumina. Hafaz bacanya alladzi tumina ya. Tapi kalau warosh bacanya alladzi tumina ya. Jadi hamzahnya diganti ya karena sebelumnya kasroh, alladzi tumina. Tapi ketika menjadi permulaan tetap dilihat aslinya. Jadi tumina. Kemudian yaqulu dzalli, hamzahnya diganti dengan waw karena sebelumnya dhammah.
Yaqulu dzalli, yaqulu dzalli, ya. Tapi kalau menjadi permulaan idzalli, ya. Nah, ini nanti di mushafnya ada tanda merah nanti ditandai gitu ya. Jadi gampang aja gitu. Yang penting kita tahu dasar-dasarnya sedikit gitu ya. Nanti dalam prakteknya mudah saja. Dalam prakteknya mudah saja. Apalagi di aplikasi itu sudah Qur'annya berwarna gitu ya. Ini kita bahas nanti pertemuan berikutnya. Qur'annya berwarna dan juga kita bisa mendengarkan bacaan-bacaan syekh ya di aplikasi baik di ayat ataupun di aplikasi mushaf khusus Warosh itu ada bacaan tilawahnya. Kita bisa milih tilawahnya ada Syekh Al-Husari, cari yang riwayat Warosh gitu ya. Kita dengari bacaannya, kita lihat ayatnya, oh begini cara baca Warosh, itu gampang saja itu. Gampang saja itu. Tapi kalau kita mau praktek baca, harus ada yang menyimak, ada yang mendengarkan gitu ya. Kadang kita ada yang terlewat atau ragu cara bacanya bagaimana. Jadi kalau ingin baca waras ya harus ada yang menyimak. Baik, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya, biar lebih matang, biar lebih nyantel gitu ya. Karena disampaikan semua kita tidak bisa menangkap semuanya ya. Insya Allah sedikit-sedikit kita akan sempurnakan di pertemuan berikutnya di hari yang sama, hari Ahad ya, jam 4.30 Wita ya, jam 4.30 Wita. Baik, saya kembalikan kepada MC. Jazakallah khairan Zat atas materi yang telah disampaikan. Sebelum ditutup Ustaz, ada sesi tanya jawab. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh peserta. Pertanyaan yang pertama dari Didi Darmadi. Assalamualaikum Ustadz. Dalam konteks mat jais, apa bedanya antara syatibiyah dan durroh? Lalu andaikan kita membaca dengan syatibiyah yang harusnya 4 atau 5 harokat, tapi malah dikosor jadi 2 harokat, apakah boleh? Jazakumullah khairan. Didik dari Bogor. Lalu andai kata kita membaca dengan syatibiyah yang harusnya 4 atau 5 harokat, tapi malah dikosor jadi 2. Ini tentang mat jais ya. Tentang mat jais. Nah, jadi kalau syatib misalnya bukan durrah mungkin ya. Mungkin dari An-Nasr ya. Kalau durrah itu membahas 3 imam, Abu Ja'far, Khalaf, dan Ya'qub gitu ya. Nggak ada kaitannya. Ini kan berkaitan dengan riwayat. Ini maksudnya riwayat Hafiz ya, mungkin ya. Jadi riwayat Hafiz ini memang dari Syatibiyah, Hafiz dari Mat Jais itu boleh membaca 4 atau 5 harokat. Tetapi kalau di di kitab An-Nashr, Thayyibatun Nashr ya, Qiraat Asyara Kubra boleh 2 harokat. Riwayatnya sama dari Imam Asim juga ya. Nah, ini untuk membedakan. Adapun kita boleh atau tidak membaca 2 harokat, ya sebenarnya ini tergantung kita gitu ya. Apakah guru kita ada riwayatnya enggak begitu kan? Ini masalah Al-Qur'an ini. Ada riwayatnya enggak? Guru kita yang mengajarkan dia punya enggak silsilah misalnya sanad ijazahnya gitu ya. Membaca bacaan Hafiz dari Imam Asim 2 harokat ini bergantung gitu. Kalau guru kita sudah belajar misalnya Qiraat Asyara Kubra ya, dan beliau mengijazahkan, membolehkan kepada muridnya membaca riwayat Asim dari Hafiz dari Imam Asim 2 harokat pada Mat Jais Mufasil, ya silakan saja begitu. Silakan saja itu pilihannya. Wallahu alam gitu ya. Karena ini berkaitan dengan riwayat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak punya jalur ya, nggak punya jalur membaca Mat Jais 2 harokat, ya jangan ikut-ikutan gitu ya. Kita ngikuti yang ada jalurnya saja. Guru kita mengajarkan 4 atau 5 harokat, itu kita ikuti ya. Kita tidak boleh ikut-ikutan hanya mendengar gurunya, harus ada yang mengajarkan. Allah alam bisawab. Ya. Apa lagi? Ada lagi?
Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Satu lagi pertanyaannya dari Fatma Aulia. Pertanyaannya, apakah boleh menggabungkan beberapa macam qiraat, misalnya Warsh dan Hafiz dalam bacaan sholat? Jadi kalau dalam bacaan sholat ya ada yang tidak membolehkan kalau dicampur aduk begitu ya. Dicampur aduk, misalnya kaidah-kaidahnya dicampur aduk nggak boleh kalau kaidah-kaidahnya gitu ya. Dalam satu ayat dicampur aduk nggak boleh apalagi dalam sholat. Ya mungkin kalau rakaat pertama, rakaat kedua riwayat yang berbeda nggak masalah, tapi kalau dalam satu ayat dicampur aduk begitu ya, misalnya kadang mad jaiznya 6 harokat itu kan karena ikut riwayat Waros gitu, nanti mad jaiznya kadang 2 harokat ikut riwayat Hafiz, itu namanya campur aduk, nggak boleh. Ya, Imam Al-Jazar mengatakan walafzu fi nadhirihi kamislihi ya. Walafzu fi nadhirihi kamislihi. Huruf mat yang sama, mat 3 harokat yang 4 harokat terus gitu ya. Kalau misalnya 5 harokat terus, jadi nggak boleh dicampur aduk. Kadang riwayat ini dalam satu ayat, ini dalam sholat gitu ya. Berbeda nanti kalau orang belajar qiraat gitu kan, membaca semua riwayat, misalnya nanti ayat ini dibaca Waros, riwayat ini dibaca Hafiz, riwayat ini dibaca Ibnu Katsir misalnya, mungkin terpisah. Ada yang membolehkan terpisah, misalnya rakaat pertama riwayat ini, rakaat kedua riwayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan atas jawabannya. Mungkin kita cukupkan dengan 2 pertanyaan aja. Pertanyaan yang lain mungkin nanti bisa dijawab di pertemuan selanjutnya. Baik, sebelum kita tutup dengan doa, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada para peserta, terutama yang kuat, bahwasanya Yayasan Al-Haq Indonesia memiliki beberapa kegiatan terdekat, yaitu kegiatan Kamus On atau kajian muslimah online, yaitu bersama Farah Konita pada tanggal 21 Maret 2021. Kemudian kegiatan lainnya yaitu Kamus On juga, kajian muslimah online bersama Dr. Aisyah Dahlan pada tanggal 5 April 2021. Jadi bagi semua peserta, silahkan terus memantau semua media sosial milik Metode Al-Haq. Insya Allah semua kegiatan, baik itu yang bersifat seperti daurah hari ini, ataupun kajian kemuslimahan, dan keilmuan-keilmuan lain, insya Allah akan di-share di media sosial kami. Baik, mungkin hari ini itu saja yang akan dibahas. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tapi sebelum ditutup, mari kita bersama-sama membaca doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Saiful Anwar, LCM Al-Hafidh. Kepada Ustadz Saiful, kami persilahkan. Berdoa bersama-sama insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Bi rahmatika nastaghiitsu fa'aghithna. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana innana zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lahu imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina
وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات دليلا وإماما اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأهلنا من حفظ القرآن ويسر لهم في حفظ القرآن اللهم يسر أولادنا في حفظ القرآن اللهم ارفع وادفع عنا البلاء والوباء والقرن ما ظهر منها وما بطن اللهم اصرف عنا الوباء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Saiful atas waktunya hari ini. Semoga ilmu hari ini bisa benar-benar dipahami oleh teman-teman dan keberkahannya bisa terus terjaga dan diamalkan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan waktunya hari ini. Dan jangan lupa masih akan berlanjut pada sesi selanjutnya. Maka terus tetap berada di grup yang telah dibuat. Juga terus pantau media sosial kami. Insya Allah semua informasi akan kami bagikan di sana. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa istighfar majelis. Subhanallah. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.